Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan grafting atau cara membuat bibit anggur dengan menggunakan rostok dan menggunakan cutting yang sudah tua atau sudah berwarna coklat. Jadi pada video-video saya sebelumnya saya membuat bibit anggur dengan cara grafting dengan entres yang masih hijau atau masih segar atau masih muda. Pada kali ini saya akan membuat bibit anggur dengan menggunakan cutting atau potongan daripada cabang anggur yang sudah berwarna coklat atau sudah tua. Karena cara membuat bibit anggur itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan grafting sambung sisip atau menyambung di bagian tepi daripada rostok ini. Kemudian yang kedua dengan stek atau on-road. Cutting ini kita tancapkan lalu tumbuh menjadi bibit. Varian impor ya. Kalau grafting kita tentunya menggunakan rostok atau batang bawah. Jadi anggur impornya yang kita sambungkan di batang anggur rostok ini. Kemudian cara ketiga dengan sambung pucuk. Jadi rostok ini kita tancapkan atau kita tanam, setelah tumbuh cabangnya kita potong baru kita sambung untuk kita masukkan entresnya atau pucuknya, sambung pucuk. Itu juga jadi bibit. Kemudian sambung sisip dengan entres muda juga. Nah, pada video kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana cara membuat bibit anggur dengan cara grafting menggunakan entres yang sudah berwarna coklat atau sudah berkayu seperti ini. Kita mulai. Oke. Pertama-tama yang kita siapkan adalah cutting rostok, cutting anggur lokal atau cutting varian rostok yang akan kita jadikan batang bawah, yang fungsinya dan tugasnya adalah untuk berakar, mencari nutrisi di bawah tanah sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta pertumbuhan daripada varian impor yang nantinya kita sambungkan ke batang ini. Kenapa demikian? Karena tidak semua anggur impor bagus ketika kita tanam melalui cutting atau on-road. Meskipun ada beberapa yang bagus tapi jumlahnya tidak banyak. Karena itulah kita menggunakan rostok. Mensiasati di bagian perakarannya. Alasan pertama. Alasan kedua adalah untuk mensiasati lokasi tanam. Di tanah dengan minus air, di tanah dengan banyak air atau sering tergenang, dan tanah yang sedang, kadang berair dan tidak terlalu kekeringan juga tidak tergenang. Jadi rostok kita sesuaikan dengan tempat kita menanam. Ada tanah liat, tanah hitam, tanah merah, dan tanah berpasir. Sehingga rostok yang baik adalah rostok yang mampu hidup di tempat itu dan bisa beradaptasi dengan lokasi tempat kita tanam dan media tanamnya, serta mampu mendukung kelangsungan daripada hidup tanaman itu sendiri. Kita akan mulai. Yang pertama kita siapkan adalah cutting. Yang kedua adalah entres. Entres ini sudah berkayu, sudah berwarna coklat kali ini yang kita gunakan. Yang ketiga gunting pangkas, ya, gunting biasa, pisau cutter atau pisau yang penting bersih, parafilm, dan grafting tape. Kita akan mulai. Pertama-tama kita potong dulu entresnya seperti ini. Nah, pastikan entres ini masih segar nih, kelihatan hijau dalamnya ya, meskipun luarnya sudah berwarna coklat. Lalu yang kedua,
ini jangan terbalik ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Kita cek dulu rostok ini atau cutting anggur yang akan kita jadikan rostok ini. Apakah dia kering atau tidak. Oke. Ini terlihat masih segar ya. Lalu bagian atas kita cek juga masih segar. Setelah itu baru kita sayat atau kita buka bagian luar kulitnya. Seperti ini. Ini ya. Terlihat. Jadi kita buka seperti ini. Lalu kita iris entresnya presisi kiri kanan. Nah, setelah kita potong begini, kita iris begini, sayat begini, ini ujungnya berserabut kita buang. Kita potong seperti ini supaya rata. Jadi nanti ketika kita masukkan tidak menekuk dia. Oke. Ini. Setelah itu baru kita masukkan seperti ini ke cutting yang kita buka tadi kulitnya seperti ini ya. Jadi kambium ketemu kambium. Sayatan presisi alat yang kita gunakan bersih. Kita masukkan begini, mata tunas menghadap keluar. Nah, nih, kalau ini cutting di sini mata tunasnya ada di sini. Setelah itu baru kita lilit menggunakan grafting tape seperti ini. Ini kencang ya. Nah, setelah begini ini kita gini. Nih. Grafting tape-nya kita kecilkan seperti ini supaya tarikannya kencang. Lalu kita lebarkan lagi begini. Kita putar, kita tarik yang kencang. Bagian cutting yang terbuka ini kita tutup begini. Oke. Kencang ya, supaya menyatu sempurna. Ini seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita akan lilit dengan parafilm. Di bagian mana? Hanya di bagian ujung ini aja. Mata tunas ke bawah, ke sini, tidak kita lilit. Karena apa? Karena ini batang anggur sudah coklat. Ketika kita tancapkan entres ini, yang kita gunakan ini, yang berupa cutting ini, sebenarnya dia bisa hidup. Cuma, perakarannya tidak mendukung. Untuk hasil yang lebih baik, karena itulah saya menggunakan rostok. Yang kita tutup hanya bagian atas saja ini. Nih ya. Di atas mata tunas, bekas potongan cutting ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan. Lalu apakah entres nantinya tidak kering? Tidak. Karena entres ini sudah berkayu. Sudah berwarna coklat. Seperti ini. Dan ketika kita tancapkan saja sebenarnya dia bisa hidup. Cuma untuk hasil yang terbaik saya menggunakan rostok. Sekaligus untuk mensiasati lokasi tanam yang akan kita gunakan nantinya. Seperti ini. Setelah itu, setelah jadi seperti ini ya, kita telah siapkan media tanam ini dan kita siram sehari sebelumnya. Jadi tidak kita siram sekarang. Media tanam ini menggunakan tanah dan sekam mentah saja yang saya gunakan. Perbandingan 1:1. Nah, setelah kita siram kemarin, hari ini baru kita gunakan. Lalu kita tancapkan. Ini saya tidak menggunakan perangsang akar ya. Dan cuttingnya masih fresh. Begini, kita tancapkan begini. Lalu kita tekan di bagian media tanamnya. Oke, setelah seperti ini, kita taruh di tempat teduh atau di bawah pohon atau di bawah paranet. Ini tempat anturium. Jadi kita akan taruh di sini seperti ini ya. Kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung supaya penguapan tidak terlalu tinggi. Biasanya ini 2 minggu sudah seprut. Paling lambat ya, 2 minggu sudah paling lambat. Biasanya ini sudah tumbuh tunas baru. Penyiraman jangan terlalu sering. Jadi setelah ini
kita akan melakukan penyiraman 3 hari sekali dengan dosis 100 ml atau setengah gelas airnya, hanya untuk lembab saja. Kenapa demikian? Karena jika kita terlalu banyak melakukan penyiraman justru menyebabkan cutting ini busuk. Pertama, kedua, air yang dihisap oleh cutting ini akan naik ke bagian sambungan ini sehingga menimbulkan kelembapan dan busuk entres. Akhirnya grafting gagal. Jadi penyiraman hanya untuk menjaga kelembapan media tanam saja, setengah gelas 3 hari sekali. Nanti kalau setelah seprut atau setelah tumbuh tunas, baru bisa kita lakukan penyiraman, kita sesuaikan dengan kebutuhan. 1 gelas boleh, 2 gelas boleh. Karena dia telah berfotosintesis, telah tumbuh tunas baru, dan penguapan terus terjadi, sehingga dia justru membutuhkan air. Karena kalau tidak kita siram, justru entres yang sudah tumbuh ini akan layu. Tetapi penyiraman yang kita batasi dan dalam jumlah sedikit kita lakukan 3 hari sekali hanya ketika entres yang kita sambungkan ini belum tumbuh. Seperti itu ya. Jadi membuat bibit anggur dengan menggunakan cutting yang sudah coklat, ini salah satu pertanyaan dari kawan kita. Apakah bisa menyambungkan cutting anggur impor yang sudah coklat untuk dibuat bibit dengan rostock? Dan ini adalah cara yang saya lakukan dalam pembuatan bibit dengan menggunakan cutting anggur varietas impor yang sudah berwarna coklat. Oke. Dan ini yang sudah kita sambungkan. Semuanya berwarna coklat dan hanya kita tutup di bagian atasnya saja nih. Ini kelihatan ya. Untuk cuttingnya ini atau entres yang sudah berwarna coklat ini tidak kita sambung, tidak kita lilit parafilm, hanya di bagian atas ini supaya tidak terlalu banyak penguapan. Dan mata tunas juga tidak kita bungkus. Bagian sambungan ini kita menggunakan grafting tape. Bagian lilitan ini kita menggunakan parafilm untuk menutup entres supaya tidak kering atau tidak banyak penguapan. Varian Survalonok yang sedang saya buat ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.